Halo semuanya, saya Michelle Karlin, Josephine, Catherine, Fania, Lauren, dan juga Cindy Lutania akan menjelaskan data 5 tahun dari 2019 sampai 2023, di mana saya akan menjelaskan data di tahun 2019. Jadi, dapat dilihat di dashboard ini, itu ada revenue by sektor, di mana dapat dilihat di sini itu bahwa communication service dan juga consumer defensive itu memimpin dalam total pendapatan, disusul juga dengan sektor healthcare. Ini tuh menunjukkan bahwa sektor-sektor ini memiliki skala bisnis yang besar yang bisa berarti stabilitas dan juga potensi profitabilitas itu dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kita arah ke bawahnya, ini dapat dilihat ada diagram profit margin by sektor, di mana dapat dilihat di sini itu sektor pada margin laba yang tertinggi itu tampak dalam communication service. Sektor ini tuh memiliki efisiensi yang baik dalam menghasilkan laba dibandingkan pendapatan. Nah, untuk healthcare dan juga consumer preventive itu juga memiliki margin laba positif meskipun jauh lebih rendah dibandingkan communication service. Kemudian untuk sektor financial service itu memiliki margin laba negatif yang signifikan, yang mungkin menunjukkan rasio ini itu lebih tinggi atau efisien yang lebih rendah. Kemudian kita cari di atasnya itu ada sum of revenue dan revenue growth itu menunjukkan uh, di total 46272 itu di mana operating growth itu menunjukkan bahwa sektor teknologi dan juga healthcare itu memiliki pertumbuhan yang signifikan. Ini dapat mengindikasi potensi peningkatan laba operasional di masa yang akan datang. Kemudian untuk revenue growth-nya sendiri ya, itu terlihat di terutama sektor consumer services dan juga healthcare. Tapi di sini juga uh, di financial services juga tinggi. Indonesia sekarang ini itu memiliki pertumbuhan penjualan yang kuat. Kemudian untuk kita lari ke bawahnya, ini ada target di mana untuk berbagai sektor ini itu pertumbuhan utang yang lebih rendah itu terlihat di healthcare dan juga utilities yang menunjukkan tingkat leverage yang tinggi. Sedangkan dengan utang yang tinggi ini itu seperti di slide itu menunjukkan adanya potensi risiko finansial yang lebih tinggi meskipun mungkin juga menjadi sinyal ekspansi agresif. Nah, kemudian juga eh, dapat kita lihat selain selain revenue growth dan operating growth ini, kita ada debt by sektor, by group dalam sektor, itu pertumbuhan yang kuat adalah di agriculture dan utilities pada misalnya dari sebelumnya, itu yang stabil. Kemudian selain itu ada investment purchase dan juga sale, di mana data ini tuh menunjukkan arus kalkulasi investasi di masing-masing sektor. Sektor konsolidasi itu terlihat memiliki volume interaktif transaksi investasi yang besar yang bisa menunjukkan adanya minat investor yang kuat dan akuisisi. Kemudian eh, di kita lari ke sebelahnya lagi ke atas ini ada operating semua operating cash dan free cash flow arus operating dan arus bebas di mana dari ini itu menunjukkan uh, FCF yang tinggi yang menunjukkan sekuritas itu dengan likuiditas yang baik yang menunjukkan investasi ulang atau pelunasan utang di mana sektor teknologi dan kesehatan itu memiliki arus kas operasi dengan FCF positif menunjukkan posisi yang keuangan yang kuat pada perusahaan. Yang penting untuk stabilitas jangka panjang. Kemudian untuk eh, sebelahnya juga ada profit margin by sektor, di mana
Sektor teknologi dan jasa keuangan itu menunjukkan margin laba yang lebih tinggi yang menandakan penggunaan biaya yang efisien atau penawaran produk yang berdaya tinggi. Sektor dengan margin laba yang tinggi umumnya itu memiliki profitabilitas yang lebih baik dan menjadikan sektor menarik untuk investasi. Kemudian ada ini analisis total utang, utang bersih dan juga debt equity to equity dapat dilihat di sini diagram lingkaran ini. Itu dapat terlihat bahwa sektor teknologi itu tampak memiliki rasio debt to equity yang rendah dan menandakan struktur modal yang seimbang. Kemudian sektor yang beban utang lebih kuat, sektor beban lebih kuat atau lebih rendah atau utang yang dapat dikelola relatif terhadap ekuitas biasanya merupakan investasi lebih aman di pasar yang bergejolak. Kemudian bisa dilihat lagi di sini itu ada return ratio, rasio pengembalian dapat dilihat bahwa ROE, ROA, dan juga ROCA ini memiliki efisiensi operasional dan profitabilitas dalam hubungannya dengan ekuitas dan aset. Rasio lebih tinggi pada sektor teknologi itu menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang efisien dan potensi pengembalian yang menarik. Terus ini di bawahnya itu ada valuation rasio pasar. Itu ada P ratio, price to sales ratio, price to book ratio itu di mana PE rasio dan price to book itu lebih rendah, khususnya pada sektor kesehatan dan juga jasa keuangan, di mana bisa menunjukkan potensi undervaluasi yang membuat sektor-sektor ini itu berpotensi dalam untuk menarik investasi. Kemudian sebelumnya ada enterprise value dan juga over EBITDA. Itu di sektor teknologi dan kesehatan menunjukkan likuiditas yang kuat. Dilihat dari rasio cepat dan juga berarti sektor ini itu menjual kewajiban jangka pendek yang efisien. Terus konversi siklus konversi kas mendukung kekuatan sektor ini dalam mengelola likuiditas secara efektif di mana di dalam ini tuh teknologi itu menjadi sektor yang paling menjanjikan dengan pendapatan yang tinggi, profitabilitas likuiditas yang kuat, dan manajemen utang yang efisien. Kesehatan itu juga merupakan pilihan yang kuat dalam pertumbuhan pendapatan yang baik. Nah, untuk diagram lainnya yang sudah saya jelaskan tadi, ini bisa dilihat di atasnya ini. Itu bisa dilihat bahwa rata-rata value per share 2019 itu yang paling besar itu communication service. Kemudian untuk gross profit dari operating income itu yang paling besar itu juga di communication service. Sedangkan untuk rata-rata group per sector itu di financial service dan rata-rata aset group per sector itu di teknologi. Nah, jadi dari hal tersebut itu dapat ditarik kesimpulan itu kebanyakan itu sektor keunggulan di pendapatan itu di sektor communication service dan juga sebesar pendapatan rata-rata sebanyak dua 26,8 miliar dengan pertumbuhan pendapatan 3,6%. Untuk energi itu pendapatannya 115,8% meskipun rata-rata lebih rendah. Kemudian untuk profitabilitas yang ini eh, dan gross profit ini komunikasi service itu lebih unggul, ini bisa dilihat tadi. Dan juga consumer derivative itu juga memiliki stabilitas yang baik didukung dengan laba operasi yang signifikan. Lalu untuk pertumbuhan utang itu di industri dan teknologi yang tertinggi. Sebenarnya di sektor financial service itu memiliki pertumbuhan utang yang relatif stabil. Nah, dari beberapa visualisasi dari dashboard ini, itu saya membuat dashboard lagi dari Tableau di 2019. Seperti ini secara keseluruhan yang sudah saya jelaskan tadi. Dashboardnya seperti ada analisis pendapatan di sektor itu berdasarkan revenue dan revenue growth, terus ada cost of revenue and gross profit, EBITDA dan EBIT margin, likuiditas dan solvabilitas, operating income dan operating margin, cash flow operasional, kemudian ada return ratio,
Rasio pasar, dan lain sebagainya yang sudah saya jelaskan tadi. Kurang lebih seperti ini. Dan juga dilihat sebagai sektor, terdapat diagram ini juga. Jadi, secara kesimpulan dari penjelasan di 2019 itu, jadi yang banyak sektor yang menguntungkan di segi pendapatan kebajakan itu di sektor apa di sektor pada sektor revenue, communication service dan juga consumer eh, defensive. Jadi untuk selanjutnya di tahun 2020 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Fania. Eh, Habis gitu saya akan menjelaskan mengenai pivot dan juga tabel serta dashboard yang telah saya kerjakan dan saya dapatnya itu di tahun 2020. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini bisa dilihat bahwa dari analisa tren yang telah saya buat di pivot di tahun 2020, eh, basic materialsnya bisa dilihat sendiri dan juga mulai communication service serta consumer cyclical dan juga customer defensive. Dari sini kita bisa dilihat bahwa consumer cycle-nya paling tinggi di antara empat ini. Terus selanjutnya ada energy serta financial services. Di antara beberapa tren yang paling tinggi adalah financial services. Jadi mungkin keputusan investor lebih baik ke financial services daripada yang lain. Itu merupakan total dari revenue yang didapat. Tapi kita bisa lihat juga yang paling terkecil tabelnya yang paling terpendek adalah di real estate. Jadi di real estate ini bahkan nggak sampai 2 jadi cuma sekitar satu dikit. Jadi lumayan kecil. Dan yang kedua yang paling kecil adalah utilities. Jadi utilities itu mungkin kayak semacam kayak biaya utilitas. Itu yang paling kecil dari tabel ini. Ini yang pivot di tahun 2020. Tapi yang di bagian dashboard. Dashboardnya juga sama tadi yang tentang saya tadi bahas. Jadi mungkin dengan adanya trennya seperti ini kita bisa simpulkan bahwa yang paling terbaik untuk investasi adalah di financial services dan yang paling kecil di sini adalah real estate serta utilities. Tapi di real estate sama utilities ini mungkin yang lebih kecil sendiri adalah di real estate. Jadi kalau misal keputusan investor yang ngambil di real estate sangat-sangat tidak baik karena trennya sangat-sangat jelek di beberapa tabel ini gitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai financial dashboard pada tahun 2021, di mana kita akan menjelaskan mengenai growth revenue, asset turnover dan fixed asset turnover, lalu net income dan juga PE ratio, dan juga capital expenditure. Nah, untuk financial dashboard ini dibagi untuk menjadi beberapa sektor yang bisa kita lihat di sini, yaitu yang pertama adalah basic materials, lalu communication services, lalu consumer chemical, lalu consumer defensive, kemudian energy, kemudian financial services, lalu healthcare, lalu industrials, real estate, technology, dan juga utilities. Nah, untuk financial dashboard ini kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang sudah ada di sini. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah perusahaan menunjukkan pertumbuhan pada pendapatan? Untuk itu kita bisa melihat dari growth revenue yang ada di beberapa sektor ini. Nah, pada bagian revenue, kita bisa melihat bahwa revenue growth pada tahun 2021 bisa dibilang cukup tinggi dalam setiap aspek yang ada. Revenue growth yang tinggi menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan telah meningkat secara signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Dan ini biasanya karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu adalah kinerja bisnis yang baik. Perusahaan mungkin berhasil meningkatkan penjualan produk atau jasa yang telah diberikan. Dan bisa juga berarti perusahaan telah memperluas pasar atau market mereka. Yang kedua adalah keberhasilan strategi perusahaan.
yaitu strategi pemasaran yang efektif dan peluncuran produk baru yang diterima oleh pasar secara baik dan juga penetrasi ke pasar baru atau peningkatan distribusi. Yang ketiga, ada kondisi ekonomi yang mendukung, yaitu permintaan konsumen yang lebih tinggi akibat situasi ekonomi yang kondusif, keuntungan dari tren pasar atau sektor tertentu, dan yang keempat adalah inovasi atau efisiensi operasional. Nah, adopsi teknologi baru yang meningkatkan efisiensi atau nilai produk jasa. Pengurangan biaya operasional yang memungkinkan lebih banyak investasi dalam pemasaran dan penjualan. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua adalah, apakah perusahaan dapat menghasilkan pendapatan secara efisien? Kita bisa melihat di net income yang terdapat di sini. Nah, efisiensi dalam menghasilkan pendapatan biasanya diukur melalui perputaran aset, yaitu aset turnover, yaitu adalah bagian dari aset turnover dan fixed asset dalam dashboard menampilkan perbandingan antara jumlah dari aset turnover dan jumlah dari fixed asset turnover. Nah, jadi kita ngelihatnya dari turnover yang tersedia. Nah, apa itu aset turnover ratio? Yaitu adalah mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan total aset, termasuk aset tetap dan aset lancar, untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian ada fixed asset turnover ratio, yaitu fokus pada seberapa efektif perusahaan menggunakan aset tetapnya, seperti mesin, bangunan, dan peralatan untuk menghasilkan pendapatan. Nah, jika nilai perputaran aset tinggi, ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menggunakan asetnya secara efisien untuk menghasilkan pendapatan. Dari grafik batang yang ditampilkan, kita bisa lihat nih bahwa perusahaan memiliki proporsi yang cukup baik antara total aset turnover dan fixed asset turnover. Nah, jika grafik menunjukkan keseimbangan yang baik antara aset turnover dan fixed asset turnover, ini mengidentifikasikan bahwa tidak hanya aset tetap, tetapi juga aset lancar seperti piutang dan persediaan dimanfaatkan dengan baik. Dan perusahaan memiliki pengelolaan aset yang efisien, baik dalam investasi besar, yaitu aset tetap, maupun operasional sehari-harinya. Artinya, perusahaan menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam mengoptimalkan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian, untuk pertanyaan ketiga adalah, bagaimana indikasi profitabilitas pada perusahaan? Nah, untuk itu kita bisa lihat dari net income yang sudah tertera di sini. Pada bagian net income, terlihat grafik pie yang menampilkan informasi terkait laba bersih perusahaan. Grafik ini menunjukkan bahwa perusahaan mencatatkan laba bersih yang sangat tinggi, dengan bagian yang ditampilkan mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menghasilkan laba yang signifikan dari total pendapatannya. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa perusahaan mencatatkan laba bersih yang sangat signifikan dibandingkan elemen-elemen lainnya yang mungkin relevan, seperti biaya atau pengeluaran. Dan kemungkinan penyebab laba bersih ini bisa menjadi sangat tinggi adalah pendapatan tinggi dibandingkan dengan biaya operasional, efisiensi dalam pengelolaan biaya seperti pengurangan biaya produk atau operasional, dan yang terakhir adalah pendapatan non operasional, contohnya keuntungan investasi. Selain itu, selain dari net income, pada bagian PE ratio menampilkan beberapa metrik terkait profitabilitas, termasuk price to earnings, PE ratio, dan price to sales ratio. Nah, rasio-rasio ini umumnya digunakan untuk mengukur seberapa bernilai laba perusahaan dibandingkan dengan harga pasar sahamnya. Dari data yang ada, perusahaan tampaknya memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi karena PE ratio menunjukkan angka yang besar. Nah, kemudian untuk nomor 4 dan 5 akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya, hasil analisis yang kami lakukan menunjukkan bahwa aset yang banyak digunakan oleh perusahaan pada tahun 2021 yaitu dari sektor communication service dengan nilai sekitar 60%. Kemudian, untuk modal yang dikeluarkan oleh perusahaan di tahun 2021 yaitu dari sektor energi. Dari
Sekian banyaknya sektor tersebut dalam perusahaan. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai financial statement tahun 2022. Oke, saya mau buka dulu Excel-nya, permisi. Oke, jadi berikut terlampir Excel mengenai financial data 2022. Jadi pertama itu saya dapat file mentahannya itu dalam bentuk CSV. Yang perlu kalian lakukan pertama itu eh, ketik data, lalu get data, dan from file, lalu ketik from text atau CSV ini. Terus nanti kalian ketik financial statement 2022 kalian dan otomatis oleh Excel-nya akan diuraikan menjadi tabel-tabel kayak gini. Nah, selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu eh, cleansing data. Nah, caranya cleansing data itu pertama kalian blok dulu semua data tabel ini, blok semuanya. Lalu kalian ketik F5. Lalu kalau misalnya kalian udah eh, ketik F5 kayak gini, dia itu akan muncul kayak go to ini, terus kalian ketik special. Ketik special, terus kalian ketik blanks. Nah, nanti dia itu otomatis akan mendeteksi mana bagian yang kosong-kosong tersebut. Habis itu, kalau misalnya udah dideteksi, kalian ketik control minus. Nah, jadi ini kayak gini kan datanya kosong. Nah, mereka itu dia itu bakal otomatis mendeteksi mana data-data rows-rows yang kosong. Habis itu kalian ketik aja control minus. Habis ketik kalau control minus, kalian ketik entire row. Habis itu ketik OK. Nanti hasilnya itu eh, bakal kayak gini. Sebentar. Ini lagi loading karena emang saya udah melakukan cleansing data, jadi emang agak loading. Nah, jadi dia akan hilang yang rows-rows yang kosong-kosong tersebut. Nah, selanjutnya setelah data tabel kita udah ready kayak gini, kita akan mencari sektor mana yang menurut kita itu meyakinkan lah untuk di masa depan. Nah, yang pertama kita buat yaitu kita buat dulu pivot table-nya. Caranya itu ya tentunya di blok semuanya. Habis itu kalian insert, terus ketik pivot table. Habis kalian ketik pivot table, itu kalian pivot file list-nya itu kalian pilih indikator keuangan yang kalian mau. Nah, kalau saya sendiri milih revenue, net income, profit margin, current ratio, dan ROA, ROE. Nah, jadi eh, sektornya kita taruh di rows, dan untuk value yang memengaruhi itu kita tulis indikator keuangan yang kita mau yang tadi itu. Nah, setelah sudah, maka dia akan otomatis muncul sum of revenue, sum of net income, dan juga yang lain-lainnya akan muncul seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat eh, angka yang paling tinggi itu dari revenue-nya itu sektor mana sih? Kita pakai rumus max. Max, habis itu kita blok ini, dan dia nanti akan ketemu. Lalu dari sini kita lihat eh, yang angka tertingginya itu apa? Itu dari indeks, rumus indeks. Jadi indeks, terus kurung buka, kalian blok dulu rows labelsnya, titik koma, jangan lupa buat di lock juga rumusnya. Terus titik koma, habis itu kalian ketik angka ini 130.241 ini, titik koma, habis itu, oh sorry, pertama kalian ketik sama dengan indeks, habis itu kalian blok dulu rows labelsnya, titik koma, match, buka kurung lagi, kalian ketik angka 130.241 ini, titik koma, habis itu kalian baru baru blok sum of revenue-nya, titik koma, nol, tutup kurung. Nanti akan ketemu sektor mana yang besar dalam revenue-nya. Nah, kita ketemu itu customer defensive itu besar revenue-nya. Nah, habis itu kita buat data grafiknya. Caranya itu
Dari basic materials ini 28, 962, 934 sekian ini kita bagi sama grand totalnya. Terus buat yang sampingnya ini satu kita kurangi sampingnya. Jadi kita bisa lihat eh, data grafik persentasenya gitu. Lalu ini udah terurai pertanyaan-pertanyaan yang menyimpulkan dari masing-masing indikator keuangan yang akan saya bahas selanjutnya. Dan kita lanjut ke panel 2 itu ada sum net income, udah muncul, bahkan ada yang minus, ada yang positif. Terus ini juga rumusnya sama yang saya jelaskan tadi, pakai max sama index. Terus kita hitung juga data grafiknya, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya simpulkan yang bisa memberikan jawaban atas CEO yang saya mau. Lanjut, ada panel ketiga. Rumusnya juga sama, beserta pertanyaan yang menyimpulkan dari hasil analisis indikator keuangan saya. Ada juga panel keempat, yaitu current ratio. Current ratio itu kayak rasio lancar. Ya, rasio lancarnya. Jadi, jangka pendek. Jadi dia itu mengindikasikan bahwa, oh emang keuangannya dia ini tuh, wah berarti perusahaan ini tuh bagus nih manajemen keuangannya. Sehingga dia bisa menutupi utang jangka pendek tersebut. Terus yang profit margin itu, oh ya sekedar info tambahan. Jadi si current ratio ini itu gunanya supaya kita bisa melihat sektor ini itu mampu gak dalam kemampuan sektor dalam menutupi utang jangka pendeknya. Jadi kayak kita lihat, oh berarti perusahaan ini manajemen keuangannya bagus nih sehingga dia itu bisa menutupi utang jangka pendeknya gitu. Nah, buat profit margin itu kita bisa lihat seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan totalnya tersebut. Jadi, semakin tinggi net profit margin, semakin efektif perusahaan dalam mengelola biaya. Nah, itu indikator keuangan yang penting dalam melihat sektor yang yang apa ya, dalam jangka panjangnya bagus lah atau kinerjanya itu bagus dan stabil di masa depan. Nah, makanya saya menggunakan indikator current ratio, profit margin, revenue, dan juga laba bersihnya. Lanjut, juga ada ROA dan ROE. Jadi, ROA itu kita bisa melihat kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba, dan ROE kita juga bisa melihat perusahaan dalam mengelola ekuitasnya untuk menghasilkan laba di masa depan. Nah, jadi saya juga tambahkan indikator tersebut, dan juga saya juga melihat eh, ROA sama ROE mana, sektor mana yang tinggi. Nah, ini sudah disimpulkan dengan rumus Max dan juga indeks yang tadi beserta dengan kesimpulan-kesimpulan dari pertanyaan yang sudah saya cantumkan di bawah tabel-tabel berikut. Nah, setelah setelah semuanya udah kita buat tabel-tabelnya, selanjutnya kita membuat dashboard. Jadi, dashboardnya itu pertama kita ketik dulu tabel ini. Terus kita ketik insert dan kita ketik charts. Kita buat charts yang menurut kita sesuai dan gampang untuk dilihat lah. Jadi itu tergantung preferensi kalian masing-masing. Kalau saya biasanya saya suka pakai yang ini sama yang donut chart ini kayak gini. Nah,
Kalau misalnya udah di-insert satu-satu, itu ini hasil dashboard saya dari Financial Statement 2022. Saya ada yang buat kayak garis line gini, terus donut charts kayak gini juga. Itu gunanya supaya saya bisa melihat secara keseluruhan perkembangan dari masing-masing sektor. Dan juga di sini juga saya juga ada insert slicer itu untuk melihat perkembangan masing-masing sektor secara individu. Jadi kita tinggal ketik, misalnya kita mau lihat basic materials, kita lihat dari revenue-nya dia itu dapat 28.962.934 sekian dan juga margin profit-nya 452.231 sekian, current ratio-nya segini dan ROA, ROI-nya juga segini. Nah, kalau misalnya kita ketik slicernya ini basic materials, otomatis pivot table-nya juga akan menampilkan basic materials aja. Jadi kita bisa lihat dari basic materials-nya tersendiri untuk eh, menganalisis. Kita lihat di sini kayak revenue-nya itu 28.962 sekian, tapi kok net income-nya dia negatif, yang perlu kita pertimbangkan. Terus juga profit margin-nya sekian, dan juga current ratio-nya ini sekian dan juga ROA dan ROI-nya sekian. Nah, jadi itu guna slicer untuk melihat em, secara privat lah, secara privat sektor-sektornya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bandingkan dengan yang lain-lain, kita tinggal X aja di bagian filter ini dan kita lihat mana sektor-sektor yang mendominasi. Nah, dari dashboard yang sudah saya buat ini beserta dengan tabel-tabel pivot yang sudah saya buat dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya simpulkan ini, saya memperoleh kesimpulan bahwa saya bisa menyimpulkan berbagai tren di masing-masing sektor. Jadi, yang pertama, kita bisa lihat dari sektor utilities. Jadi, sektor utilities ini tuh menyumbang sekitar 23% dari total pendapatan. Sebentar, mohon maaf. Jadi sektor utilities ini tuh menyumbang 23% dari total pendapatan dan jadi sektor sektor dengan eh, kontribusi pendapatan terbesar kedua setelah customer defensive. Jadi ini utilities, terus ini consumer defensive, dia itu ke satu, terus yang utilities ini kedua. Kontribusi pendapatan terbesar kedua itu utilities dan menunjukkan permintaan yang stabil dan juga relatif konstan yang biasanya dipengaruhi oleh kebutuhan dasar masyarakat akan listrik, air, dan juga gas. Jadi sektor ini tuh menunjukkan daya tahan yang kuat terhadap fluktuasi ekonomi. Jadi dari utilities ini tuh kita bisa eh, peroleh peluang yaitu stabilitas permintaan menjadikan utilities itu sebagai sektor ideal untuk investasi jangka panjang dengan resiko yang rendah. Nah, untuk resikonya yaitu laba bersih yang lebih rendah dibandingkan pendapatan menunjukkan adanya tantangan dalam efisiensi operasional. Hal ini mungkin disebabkan oleh biaya infrastruktur dan juga perawatannya yang tinggi. Nah, dari sini kita bisa simpulkan persaingannya, yaitu persaingan di sektor utilities ini itu relatif rendah karena adanya hambatan masuk yang tinggi seperti biaya infrastruktur besar dan juga regulasi ketat yang seringkali membatasi jumlah pemain dan dominasi perusahaan besar atau yang memiliki hak monopoli di wilayah tertentu untuk membuat persaingan itu lebih terkonsentrasi. Oke, selanjutnya kita bisa lihat dalam sektor teknologi. Jadi, dalam sektor teknologi ini itu meski kontribusi 10% terhadap total pendapatan, jadi teknologi ini itu 10%, jadi dia kontribusi 10% terhadap total pendapatan ini, sektor teknologi ini itu mencatat laba bersih yang negatif sayangnya. Jadi dia itu laba bersihnya itu negatif. Tuh, makanya dia ke arah kiri. Namun tren ini itu umum di industri dengan intensitas investasi yang tinggi, terutama untuk penelitian dan pengembangan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan inovasi teknologi. Apalagi zaman sekarang ini kan enggak, kita tidak terlepas dari era digitalisasi dan juga teknologi kan. Nah, jadi peluang yang bisa kita dapat itu, teknologi itu merupakan sektor dengan potensi pertumbuhan yang tinggi.
terutama di era digitalisasi zaman sekarang ini. Investasi di sektor ini itu dapat menguntungkan jika perusahaan itu mampu menavigasi persaingan pasar dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Jadi tergantung dari manajemen operasional suatu perusahaan itu tersendiri untuk memanfaatkan sektor teknologi ini. Nah, resikonya itu ada persaingan ketat yang dan juga tingginya biaya R&D yang mengurangi profitabilitas. Jadi investasi di sektor teknologi ini itu membutuhkan strategi yang benar-benar matang dan juga terencana untuk mengelola biaya dan risiko teknologi yang cepat berubah. Seperti itu. Selanjutnya ada sektor financial service. Untuk sektor financial service ini itu memiliki profit margin yang tinggi. Jadi kita bisa lihat dari sini, dia itu profit marginnya itu tinggi banget di antara sektor-sektor lain. Eh, dengan rasio laba yang stabil, yaitu selain profit marginnya itu tinggi, rasio labanya itu juga stabil dan juga mencerminkan bahwa financial service ini itu sektor yang ideal bagi perusahaan yang mencari stabilitas dan juga pertumbuhan dengan resiko yang terkendali. Jadi ini mencerminkan sektor yang efisiensi dalam mengelola pengeluaran dan resiko serta mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi finansial service ini. Nah, peluangnya itu bisa kita lihat dari ROA dan juga ROE-nya yang tinggi dari apa financial statement ini. Kita bisa lihat yaitu ROA sama ROE-nya tinggi dari sini. ROA, ROE-nya dia financial statement itu tinggi. Bahkan di sini dia menduduki ROE tertinggi. Terus ROA-nya juga tinggi di sini. Itu menunjukkan kemampuan finansial service yang kuat dalam mengonversi aset dan juga ekuitas menjadi laba. Makanya dia itu labanya tinggi kan di sini. Sektor ini itu ideal bagi perusahaan yang mencari stabilitas dan juga pertumbuhan dengan resiko yang terkendali. Nah, untuk resikonya, itu financial service itu tetap terpapar pada resiko ekonomi makro, seperti suku bunga dan volatilitas pasar keuangan. Namun, manajemen resiko yang efektif di sektor financial service ini itu membuat cenderung lebih aman dibandingkan sektor lain. Jadi, dia itu termasuk sektor yang aman lah untuk dijalani. Nah, untuk persaingannya itu, financial service ini itu memiliki tingkat persaingan yang menengah hingga tinggi dengan pemain-pemain besar lainnya yang memiliki modal besar serta akses pasar yang kuat. Namun tren digitalisasi dan juga financial teknologi itu membawa persaingan baru dan juga pemain-pemain teknologi yang lebih lincah dan inovatif itu yang merupakan jadi salah satu ancaman lah bagi financial service ini. Oke, lanjut. Ada sektor consumer defensif. Jadi consumer defensif ini tuh menunjukkan stabilitas yang kuat dengan profit margin yang positif. Jadi, ya, consumer defensif ini tuh menunjukkan profit margin yang positif dan juga konsisten, termasuk konsisten. Permintaan produk-produk di sektor ini itu cenderung tetap tinggi meskipun kondisi ekonomi itu berubah-ubah, menjadikan sektor consumer defensif ini tuh lebih defensif, yang defensif dan juga tahan kritis. Jadi dia itu kayak lebih tahan banting lah. Jadi peluangnya yang bisa kita dapat dari consumer defensif ini itu memiliki stabilitas yang baik. Kita lihat dari revenue, margin profit, kurang ratio, itu dia termasuk stabilitasnya baik gitu. Dan juga ya baiklah angkanya. Menjadikan menarik bagi investasi dalam jangka panjang. Dengan resikonya itu yang terbilang rendah. Sektor ini itu dapat berperan sebagai penyeimbang portofolio untuk mengatasi fluktualisasi di sektor-sektor lain. Tuh. Tapi resikonya yaitu meskipun consumer defensif ini tuh terbilang stabil, potensi pertumbuhan di sektor ini itu lebih terbatas dibandingkan sektor teknologi dan juga sektor lain-lainnya yang sedang berkembang pesat. Jadi dia itu lebih terbatas lah untuk mau kalau misalnya lebih mau eksplor itu dia lebih terbatas. Tetapi kita bisa lihat dari persaingannya. Jadi consumer defensif ini itu dikenal dengan persaingan yang ketat karena produk-produk di sektor ini itu seperti makanan dan juga kebutuhan sehari-hari sangat komoditas dan juga bergantung pada skala ekonomi. Pemain besar-besar itu biasanya mendominasi, tapi selalu ada tantangan dari pemain baru dengan produk yang lebih inovatif dan juga harga yang kompetitif. Jadi itu yang menjadi salah satu ancaman bagi consumer defensif ini. Kalau misalnya ada eh, perusahaan baru yang muncul, tapi dia itu menawarkan produknya yang lebih inovatif dan juga harganya itu yang lebih kompetitif. Itu menjadi salah satu ancaman. Seperti itu. Lanjut ke sektor
healthcare. Jadi untuk sektor healthcare ini tuh memiliki current ratio yang tinggi. Tuh dia healthcare-nya itu paling tinggi dibandingkan sektor-sektor lain current ratio-nya. Menunjukkan likuiditasnya itu ya terbilang baik. Namun sektor ini itu sayangnya mencatat profit marginnya itu yang negatif tuh. Kalian bisa lihat healthcare-nya itu ke arah negatif karena dia itu negatif profit marginnya yang mengindikasikan tingginya biaya operasional dan juga adanya tantangan dalam profitabilitas. Nah, peluang healthcare ini tuh berpotensi bertumbuh di masa depan. Jadi dalam jangka panjang, seiring meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan dengan pengelolaan biaya yang lebih baik dan juga manajemen keuangan yang lebih baik, sektor ini tuh bisa menjadi sangat menguntungkan ke depannya. Tetapi kita bisa lihat resikonya itu profitabilitasnya yang rendah itu menunjukkan tantangan dalam efisiensi operasional. Investi, investasi di sektor ini tuh membutuhkan pemahaman mendalam tentang regulasi dan kebutuhan untuk mengendalikan biaya. Nah, dari healthcare ini tuh bisa kita lihat persaingannya, yaitu memiliki persaingan yang tinggi dalam healthcare ini, terutama pada layanan kesehatan dan juga farmasi. Perusahaan besar itu sering mendominasi dengan kekuatan riset dan distribusi, tetapi banyak perusahaan-perusahaan atau pemain baru yang menawarkan solusi yang inovatif. Regulasi itu juga memengaruhi persaingan dengan persyaratan yang lebih ketat untuk obat-obatan atau alat medis yang baru. Itu yang menjadi salah satu persaingan bagi healthcare ini. Selanjutnya ada sektor basic materials. Jadi basic materials ini itu meskipun menghasilkan pendapatan yang besar, kita lihat di sini basic materials itu pendapatannya terbilang besar ya dari sini. Kita lihat dari pivot table-nya itu basic materials-nya itu pendapatannya termasuk besar, bahkan dia itu menduduki posisi keempat pendapatan besar terbesar dibandingkan sektor-sektor lain. Itu kita lihat dari dashboard-nya juga dia itu terbilang besar lah revenue-nya. Sektor ini mengalami laba bersih yang negatif sayangnya. Tuh, dia basic materials laba bersihnya itu negatif yang ini. Makanya dia ke arah bawah. Hal ini tuh disebabkan oleh volatilitas harga komoditas dan ketergantungan pada faktor-faktor eksternal, seperti harga bahan baku global dan juga nilai tukar. Nah, peluang yang dari kita dapat dari basic materials ini tuh, jika kondisi ekonomi globalnya itu stabil, sektor ini tuh memiliki potensi untuk menghasilkan laba yang besar. Investasi yang tepat dan manajemen risiko harga dapat membantu meningkatkan profitabilitas di sektor basic materials ini. Tetapi resikonya itu dari basic materials ini itu dia itu ketergantungan pada pasar global yang membuat sektor basic materials ini tuh sangat rentan terhadap perubahan harga komoditas dan juga nilai tukar. Ini tuh dapat menimbulkan fluktuasi laba yang tinggi. Sehingga dapat kita simpulkan basic materials ini tuh memiliki persaingan yang bergantung pada komoditas yang diproduksi dengan tingkat persaingan yang relatif tinggi untuk bahan yang memiliki substitusi mudah atau pasar yang sangat bergantung pada harga harga global. Perusahaan besar biasanya memiliki keuntungan skala yang mungkin mereka menekankan biaya, sedangkan perusahaan kecil itu bisa rentan terhadap fluktuasi harga. Jadi dia itu sangat tergantung terhadap kondisi pasar global kalau basic materials ini. Selanjutnya itu ada sektor industrials, di mana sektor industrials ini tuh menunjukkan profitabilitas yang solid dengan margin yang positif. Jadi industrial itu marginnya itu positif dan terbilang baik. Meski tidak setinggi sektor lain, masih ada sektor lain yang lebih tinggi. Ini tuh menandakan sektor industrial ini tuh potensi stabil dalam jangka panjang dengan permintaan yang terus tumbuh di berbagai industri. Nah, peluangnya yang bisa kita lihat itu industrials itu cenderung stabil karena mencakup berbagai industri seperti manufaktur dan konstruksi yang selalu dibutuhkan di berbagai sektor ekonomi. Tetapi resikonya yaitu pengaruh siklus ekonomi terhadap sektor ini biasa bisa signifikan karena industri ini itu bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan proyek infrastruktur yang kadang-kadang terpengaruh oleh kebijakan pemerintah. Nah, dari industrial ini tuh bisa kita peroleh persaingan yang dalam sektor ini itu persaingannya itu cukup tinggi, terutama di subsektor seperti manufaktur, transportasi, dan juga infrastruktur.
Jadi perusahaan-perusahaan besar itu sering mendominasi karena keunggulan skala, tetapi pasar yang global dan kompleks membuka peluang bagi perusahaan yang mampu menyesuaikan diri dengan inovasi dan efisiensi. Itu. Terakhir ada sektor real estate. Jadi kita bisa lihat tren sektor real estate ini tuh current ratio-nya itu terbilang rendah. Tuh, dia itu rendah, yang mengindikasikan likuiditas yang lemah. Meskipun demikian, sektor ini tuh dapat memberikan imbal hasil yang tinggi pada saat kondisi pasarnya itu menguntungkan, seperti ketika suku bunganya itu rendah. Nah, peluangnya itu kalau dalam kondisi pasar, kalau kita lihat kondisi pasarnya itu baik, sektor real estate ini tuh bisa menawarkan return yang signifikan. Investasi di sektor ini tuh dapat memberikan diversifikasi, terutama dalam bentuk aset fisik. Nah, tetapi risikonya ya sekali lagi tingkat suku bunga yang tinggi dan kebijakan pemerintah itu dapat menekankan profitabilitas dalam sektor ini. Risiko likuiditas yang rendah itu juga dapat menjadi tantangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dalam sektor ini. Dan yang menjadi persaingan dari sektor real estate ini itu sangat bergantung pada kondisi pasar yang lokal dan juga siklus ekonomi. Biasanya perusahaan besar dengan modal kuat yang memiliki keunggulan, terutama di pasar properti, komersial, atau kawasan yang bernilai tinggi. Namun fluktuasi harga properti dan suku bunga dapat mempengaruhi profiti- profitabilitas secara signifikan seperti itu. Nah, dari tren-tren sektor yang sudah saya jabarkan tadi, itu saya menganalisis dari dashboard-dashboard ini satu persatu, dan juga dari pivot table ini, saya juga analisis dari pertanyaan yang sudah saya simpulkan dan saya lontarkan dan saya analisis, saya memperoleh beberapa sektor yang menjadi poin perhatian, di mana sektor ini menurut saya eh, menguntungkan dalam jangka panjang atau layaklah untuk dicoba dalam jangka panjang. Itu saya menemukan beberapa kesimpulan. Jadi, kalau dilihat dari kontribusi pendapatan dan laba bersih per sektor, itu kita bisa lihat eh, utilities karena dia itu memberikan kontribusi terbesar eh, terhadap total pendapatan, terbesar kedua terhadap total pendapatan yaitu 23%, yang diikuti oleh teknologi 10%, dan tingginya kontribusi utilities ini itu mencerminkan stabilitas permintaan yang membuat sektor ini itu relatif tahan terhadap fluktuasi ekonomi. Namun teknologi itu mencatat laba bersihnya itu negatif, meskipun pendapatannya itu tinggi. Ini itu bisa terjadi akibat tingginya biaya investasi, R&D, atau persaingan pasar yang ketat. Sektor ini tuh menunjukkan potensi besar terhadap jumlah, juga risiko tinggi terhadap profitabilitas. Nah, selanjutnya ada sektor financial service, itu menunjukkan profit margin yang tinggi, mengindikasi kemampuan dalam menghasilkan keuntungan dari pendapatan yang ada yang didukung oleh efisiensi dan juga manajemen risiko yang baik. Itu dalam kontribusi pendapatan dan laba bersih per sektor yang saya dapat. Jadi saya mempoin mempoin tiga sektor yaitu utilities, teknologi, dan juga financial service dalam kontribusi indikator pendapatan dan laba bersih. Selanjutnya ada tren profit margin dan efisiensi. Saya mempoin dua sektor yaitu financial service lagi dan juga consumer defensive karena memiliki profit margin yang positif dan juga konsisten, di mana dia itu menunjukkan stabilitas dalam mengelola pengeluaran dan menghasilkan laba. Tapi di sisi lain kita bisa lihat healthcare itu mengalami margin negatif meskipun memiliki likuiditas yang tinggi. Hal ini tuh menunjukkan bahwa sektor ini memiliki beban operasional yang tinggi atau kendala regulasi yang memengaruhi profitabilitasnya. Sektor dengan profit margin yang tinggi itu cenderung memiliki ROA dan juga ROE yang baik, seperti pada financial service eh, yang menunjukkan efisiensi dalam mengonversi aset dan juga ekuitas menjadi laba dengan baik. Selanjutnya dalam indikator analisis likuiditas, yaitu current ratio atau rasio lancar, itu kita bisa mempoin healthcare. Karena dia itu menunjukkan current ratio yang tinggi, yang mencerminkan likuiditas yang tinggi. Namun ini tidak sejalan dengan profitabilitasnya, yang menunjukkan bahwa sektor ini itu lebih liquid, tetapi belum tentu efisien dalam menghasilkan keuntungan. Tapi sebaliknya, kita lihat real estate dalam current ratio itu, dia itu memiliki current ratio yang rendah, yang mencerminkan potensi risiko dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, terutama di saat suku bunga yang meningkat atau terjadi ketidakstabilan ekonomi. Nah, selanjutnya kita bisa lihat dari
indikator ROA dan ROE, itu kita mempoin financial service lagi. Karena menunjukkan ROA dan ROE yang baik, yang berarti sektor ini itu efisien dalam memanfaatkan aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba. Tapi di sisi lain kita lihat teknologi dan juga basic material itu memiliki ROA dan ROE yang negatif yang menunjukkan adanya risiko dalam investasi di sektor ini akibat tingginya beban operasional atau biaya investasi. Nah, dari semua indikator-indikator saya sudah mempoinkan beberapa sektor-sektor yang menjadi poin perhatian dan saya memperoleh lagi kesimpulan yang untuk saya gunakan untuk merekomendasi kepada CEO saya terkait sektor yang menurut saya itu eh, menguntungkan dalam jangka panjang. Saya menemukan rekomendasi sektor investasi baru. Menurut saya itu ada tiga. Pertama itu financial service. Karena sektor ini dilihat dari yang saya sebutkan tadi, itu financial service ini itu relatif stabil dengan profit marginnya, ROA-nya, dan juga ROE yang terbilang baik. Serta resikonya itu lebih terkendali dan menjadikan pilihan investasi yang solid. Nah, kedua itu ada consumer defensif karena memiliki profit margin yang positif dan juga stabilitas yang baik. Menjadikan sektor ini itu cocok untuk perusahaan yang mencari pertumbuhan yang stabil dan juga resikonya itu yang rendah. Lalu yang ketiga itu ada sektor tambahan yang menurut saya itu terbilang baik, itu utilities. Karena meskipun laba bersihnya itu tidak tinggi, sektor ini itu memiliki pendapatan yang stabil, yang didukung oleh permintaan yang konsisten dan membuat cocok untuk investasi pada jangka panjang. Sehingga kesimpulannya, itu sektor yang saya rekomendasikan kepada CEO saya itu ada dua sebenarnya yang menurut saya itu poin menurut saya terbilang baik sektornya itu financial service dan juga consumer defensive dan juga tambahan sektor opsionalnya itu utilities. Itu karena memiliki keunggulan yang dapat menjadi sasaran investasi baru dengan resiko yang relatif lebih rendah dan juga potensi pertumbuhannya yang stabil. Gitu. Sekian presentasi dari saya dan juga em, terima kasih sudah mendengarkan. Dan berikut financial data pivot table saya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya menyimpulkan statement saya yang tadi dan juga dashboard yang sudah saya buat ini. Beserta dengan em, slicernya untuk menilai sektor secara individunya. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Josephine. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisa dari saya sendiri itu di financial data yang ada di tahun 2023 dan saya akan memberikan hasil analisa saya beserta dengan rekomendasi-rekomendasi yang sudah saya simpulkan. Berikut merupakan adalah data di tahun 2023. Kemudian dari data ini saya menghitung pivot table serta eh, menganalisisnya. Itu saya melihatnya dari jumlah revenue, net income, ada profit margin, ada current ratio, ada ROA, dan juga ada ROE. Kemudian dari data pivot table ini saya dapat membuat dashboard yang akan lebih memudahkan teman-teman ketika melihat hasil ataupun analisa dari sebuah data yang dari sebanyak ini bisa jadi seperti ini. Jadi lebih bisa mudah dibaca. Kemudian di sebelah sini merupakan sektor-sektornya. Kita bisa melihat dari communication service-nya, dari energinya, financial service-nya bagaimana, healthcare-nya bagaimana, dan ini adalah perbandingan dari seluruh sektor. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang dari masing-masing perhitungan yang sudah saya buat dari berbagai sektor. Yang pertama adalah dari revenue ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk total revenue ini kita itu sudah memiliki total keseluruhan dari pendapatan sektornya itu sekitar 22 triliun ya. Dengan sektor kontribusi yang paling tertinggi adalah dari energi, kemudian sektor kontribusi terendahnya itu adalah dari real estate. Nah,
Ya, kalau dilihat sektor dominannya ini itu kan dari energi. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa permintaan terhadap energi dan juga barang konsumsi musiman itu ya cukup sangat signifikan ya teman-teman. Kemudian dengan adanya sektor kontribusi kecil itu kan hanya 1% ya, yaitu di real estate itu dari total pendapatnya dari total pendapatan itu kan hanya 1%. Nah, itu mencerminkan apa sih? Nah, mencerminkan keterbatasan pertumbuhan di sektor properti dalam periode yang ditinjau. Kemudian ada distribusi pendapatan. Nah, pendapatan yang didapat dari utilities itu memiliki kontribusi sebanyak 3% terhadap total. Salah satu eh, sebenarnya yang cukup rendah, tapi itu tuh sektor ini itu sebenarnya memiliki karakteristik yang stabil walaupun kayak terlihat rendah tapi tuh dia termasuknya masih stabil dan ya eh utilities ini tuh masih kayak karena kan kebutuhan dasar ya. Kemudian pertanyaannya itu dapat dilihat ini pertanyaannya. Nah, analisanya dulu ya teman-teman. Nah, analisanya ini kan menunjukkan ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau misal sektor yang cukup rendah itu di energi dan juga consumer cycle itu cenderung kurang stabil sebenarnya. Tapi berdasarkan kondisi ekonomi, dilihat dari berdasarkan ekonomi. Tapi ada juga yang sektor yang cukup stabil itu utilities dan juga consumer defensive itu cukup stabil, apalagi untuk pendukung fundamental ekonomi gitu. Kemudian untuk lanjut ke pertanyaannya, nah ini pertanyaannya adalah sektor mana yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap total revenue dan juga apa yang menyebabkannya itu ya karena sektor energi ini memiliki kontribusi tertinggi dengan pendapatan 3, sekian miliar atau sebesar sekitar 14%-nya sendiri. Itu tuh hal ini itu juga kayak bisa terjadi karena disebabkan oleh meningkatnya permintaan energi dalam berbagai industri seperti pengaruh harga energi tinggi pada periode tertentu. Seperti itu. Nah, tapi eh, apa sih pengaruh implikasi dari kontribusi rendahnya si utility juga kan teman-teman pasti juga tanya terhadap perekonomian walaupun ya sebenarnya masih tergolong eh, stabil tapi sebenarnya terlihat rendah sektor ini tuh sebenarnya juga masih apa ya masih masih baik kok teman-teman nggak yang rendah-rendah banget yang bikin kayak eh, perusahaannya jadi gimana gimana gitu walaupun dilihat dari revenue-nya tapi masih terlihat stabil dan juga terkendali seperti itu. Kemudian lanjut ke net income. Jadi di net income ini untuk analisanya ya itu sektor yang dominan itu dari financial service yang menjadikan salah satu sektor dominan di net income ini itu didorong karena apa? Didorong karena margin keuntungannya yang tinggi. Kemudian sektor yang paling lemah itu dilihat dari real estate dan utility-nya. Utility-nya turun yang di bagian net income itu menunjukkan kinerja yang lebih rendah dan mencerminkan tantangan khusus di sektor ini. Untuk trennya serta sektor teknologi itu dan healthcare-nya menunjukkan stabilitas yang peluang pertumbuhan jangka panjang. Seperti itu analisisnya. Kemudian lanjut kepada pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama adalah untuk sektor apa yang memberikan seperti yang di atas ya teman-teman. Sektor apa yang paling kontribusi terhadap total pendapatan bersih dan apa penyebabnya? Itu karena sektor financial service ya. Tadi kan sudah aku mention kalau financial service di net income ini cukup tinggi, memiliki kontribusi besar dengan nilai sekitar 45 miliar, 40,9 miliar atau sekitar 24%. Hal ini itu disebabkan karena tingginya margin keuntungan dan marginnya itu tuh ada di perbankan sehingga kayak investasi di bank itu tuh
juga didukung sama pertumbuhan aktivitas ekonomi dan investasi yang ada di pasar kayak gitu. Kemudian kita lanjut untuk profit margin. Nah, sebenarnya kalau untuk profit margin ini analisanya itu juga cukup sama seperti net income. Itu financial service-nya itu adalah sektor dengan kinerja terbaik di profit margin ini. Healthcare itu kinerjanya cukup buruk. Sebagian besar sektor juga menghadapi tekanan yang cukup berat, mencerminkan kalau kebutuhan untuk menyesuaikan operasional mereka itu bisa lebih diefisiensikan lagi kayak gitu. Sebenarnya nggak cuma semuanya kelihatan apa ya menurun, tapi sektor energinya itu malah sebenarnya menunjukkan potensi kalau ada pertumbuhan, walaupun sebagian sektornya itu menurun, kayak itu. Tapi nggak semua sektor ya teman-teman. Ada sektor yang cukup bagus kinerjanya, ada sektor yang sebenarnya mengalami pertumbuhan, tapi gara-gara sektor lain yang menurun, jadi ya cukup merugi kayak gitu. Kemudian pertanyaannya adalah, mengapa sektor financial service ini memiliki profit margin yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor lain? Ya kan seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau misal sektor financial service ini tuh karena tingginya margin keuntungan pada produk keuangan seperti kayak pinjaman dengan bunga yang tinggi, itu tuh membuat stabilitas pasar keuangannya pun juga baik. Kemudian walaupun sektor lain itu apa ya menurun dan juga adanya tekanan operasional, tapi kayak efisiensi biaya operasional dibandingkan pendapatan yang dihasilkan kayak gitu. Kemudian lanjut yang keempat itu ada dari current rasionya teman-teman. Untuk current rasio di sini ada analisisnya adalah healthcare ini tuh sebenarnya mendominasi baik dalam likuiditas maupun distribusi. Nah, itu tuh kayak berarti menunjukin bahwa healthcare ini adalah sektor yang cenderung lebih stabil dalam menghadapi kewajiban jangka pendek ya, tapi walaupun communication service serta utilities itu kayak di bagian bawah ataupun nilainya paling rendah dalam likuiditas, tetapi ya sebenarnya mereka itu memiliki proporsi yang signifikan dalam grafik sekitar 99%. Mencerminkan ketergantungan pada aspek lain seperti efisiensi juga. Kemudian teknologi itu juga memperlihatkan potensi dengan kombinasi yang cukup kuat dari likuiditas sedang dan juga distribusi grafik yang cukup signifikan ya, sekitar 19% dan 81%. Kemudian untuk pertanyaannya, apa sih sektor dengan performa tertinggi berdasarkan current ratio? Ya jawabannya adalah eh sektor healthcare itu tadi dengan nilai current ratio seperti di tabel, kemudian memiliki performa yang tinggi dengan kemungkinan ya karena alasannya pasti gara-gara stabilitas permintaan dan itu tuh membuat sektor healthcare jadi lebih tangguh dibandingkan sektor lain dalam eh, menghadapi resiko ekonomi dan juga perubahan yang besar. Begitu. Kemudian kita masuk kepada ROA dan juga ROE. Sebenarnya untuk performa sektor berdasarkan ROA dulu ya teman-teman. Itu sebenarnya sektor financial service itu memiliki nilai ROA tertinggi dan juga menunjukkan efisiensi tinggi dalam menggunakan aset dan juga menghasilkan laba. Kemudian disusul dengan paling rendah yaitu ada di sektor healthcare, menandakan kalau sektor ini tuh kurang efisien dalam menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan. Bahkan healthcare ini termasuk memiliki dampak negatif signifikan terhadap apa ya kerugian besar kayak gitu. Kemudian
Yang kedua adalah analisis dari ROA adalah apa sektor dengan performa yang cukup stabil dan juga di tengah-tengah kayak gitu ya. Yaitu yang pertama ada sektor customer cycle itu memiliki nilai ROE yang cukup baik dan dia berarti menunjukkan berarti efisiensi yang cukup tinggi ya dan juga walaupun ya masih di bawahnya yang pertama tadi yang financial service tapi setidaknya dia juga udah memiliki nilai yang cukup memuaskan. Kemudian ada customer defensive itu dan juga teknologi. Nah, itu tuh sebenarnya dia juga menunjukkan performa yang cukup positif ya, walaupun ya tidak cukup dominan dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Seperti itu. Kemudian di bagian ROA ini ada juga loh ternyata sektor yang cukup rendah ataupun dibilang ya di bagian rendah, yaitu yang basic materials serta communication service. Bahwa kalau dilihat ternyata kinerja dari dua sektor ini masih lemah dalam mengelola aset dan juga menghasilkan laba. Seperti itu untuk analisis dari ROA. Kemudian kita lanjut untuk analisis ROE. Nah, performa untuk performa sektor berdasarkan ROE ini itu yang paling tinggi itu ya cukup positif adalah financial service lagi. Itu kan apa ya dilihat juga dia juga dominan nilainya yang paling tinggi berarti dia menunjukkan bahwa profitabilitasnya itu cukup luar biasa ya berarti luar biasa banget dalam menghasilkan laba dari ekuitas pemegang sahamnya kemudian disusul dengan sektor healthcare yang memiliki ROE yang rendah malahan ya. Berarti dia kenapa bisa rendah ya? Berarti nilai dari rendahnya dia itu ya mencerminkan bahwa penggunaan ekuitas yang nggak efisien dan juga ada kerugian yang cukup signifikan. Kemudian kita langsung ke pertanyaan dan jawaban aja. Untuk yang sektor pertanyaannya itu adalah sektor mana yang memiliki efisiensi terbaik kira-kira dalam memanfaatkan aset berdasarkan ROA. Nah, jadi ya pasti udah terjawab ya pasti. Jadi adalah yang pasti dari sektor financial service seperti yang udah aku jelasin tadi dengan nilai yang cukup tinggi dan juga memiliki efisiensi yang cukup baik. Gitu. Terus, jadi apa sih kesimpulan dari ROA, analisis ROA dan ROE ini? Ya, tadi kan kita bisa lihat ya, financial service dari kedua ROA dan ROE ini itu adalah sektor yang paling unggul dan berarti dia cukup efisiensi dan juga profitabilitasnya itu cukup baik dengan dilihat nilai ROA dan ROE-nya yang tinggi. Kemudian mungkin untuk sektor healthcare itu mengalami performa yang cukup menurun atau bisa dibilang ya buruk ya di kedua penilaian ROA dan juga ROE ini. Berarti harus meningkatkan efisiensi terhadap aset dan juga penggunaan ekuitasnya. Kemudian apa ya kira-kira yang bisa grow, bisa tumbuh itu sektor yang pertama adalah sektor consumer cycli- cyclical dan juga ada industrial. Nah, itu kalau dilihat-lihat sebenarnya dia memiliki potensi pertumbuhan yang cukup menjanjikan ya dengan hasil ROA dan juga ROE-nya yang cukup positif dan juga konsisten. Kemudian karena total ROA-nya ini kalau kalian mention total ROA-nya ini kan minus ya. Ya, berarti sebenarnya dia itu menunjukkan bahwa kalau ada beberapa sektor-sektor itu yang masih berkontribusinya itu kurang ataupun bisa dibilang buruk dan itu jadi mempengaruhi nilai rata-rata dari keseluruhannya. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut melihat dashboardnya ya. Nah,
Jadi setelah kita melihat dari dashboard ini dan juga melihat yang analisis yang sudah saya jelaskan tadi, kesimpulan apa sih yang bisa diambil dan juga putusan apa yang kira-kira akan diambil? Jadi untuk analisis ROA-nya tadi, itu kan sebenarnya ROA ini kan untuk mengukur ya teman-teman. Jadi ROI ini kan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan itu dapat memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Nah, itu kan tadi aku udah menjelaskan untuk dari berbagai sektornya itu sebenarnya sudah cukup ada beberapa sektor yang cukup baik, tapi gara-gara nilainya ROA-nya jadi minus itu gara-gara terlalu banyak dominan perusahaan apa sorry sektor yang kurang bekerja dengan baik dan perlu adanya peningkatan seperti itu. Kalau untuk dari hasil analisis ROE itu kan sebenarnya ROE ini kan untuk kemampuan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan itu menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. Nah, kalau untuk ROA itu eh sorry, untuk ROE itu kan tadi sebenarnya nilainya juga udah cukup baik ya. Nah, kira-kira per sektor itu dia bisa membuka peluang apa aja sih? Yang pertama adalah dari financial service. Nah, karena tadi itu dia menempati posisi yang paling tinggi, ya dia bisa membuka peluang untuk memperluas investasi, terutama ya di bagian layanan keuangan berbasis digital. Kemudian dari sektor industrial itu apa ya peluangnya? Cukup baik sih dari dilihat nilainya tadi. Itu yang pertama bisa disverifikasi usaha kayak melalui sektor konstruksi ataupun dari transportasi. Kemudian untuk customer cyclical itu kan juga cukup tinggi ya hasil dari nilai kinerjanya tadi bahwa berarti dia tuh ekuitas di sektor ini tuh digunakan secara optimal dan juga bisa menghasilkan laba. Itu juga bisa apa ya membuka subsektor seperti barang-barang mewah ataupun hiburan kayak gitu. Kemudian dilanjut yang keempat ada sektor teknologi. eh Dia rendah ya teman-teman. Jadi untuk peluangnya belum ada, bahkan malah akan beresiko, lebih ke resikonya, yaitu ya pasti eh, cukup harus ditingkatkan dulu baru bisa mendapatkan peluang kayak gitu. Dan untuk peluang dari ROA ini kan kita juga bisa lihat ya kalau misal financial service-nya ini kan dia juga tadi yang paling tinggi. Nah, peluangnya itu dari ROA itu ya diversifikasi usaha kayak melalui layanan keuangan digital tadi atau kayak apa ya mungkin fintech kayak gitu-gitu. Kalau misal customer clinical tadi kan kayak hiburan, nah mungkin juga cocok juga untuk kayak membuka e-commerce atau otomotif atau yang tadi yang udah aku jelasin kayak hiburan kayak gitu. Terus kalau untuk customer defensifnya dia kan juga nilai kerjanya kan juga baik ya positif dia juga ada penaikan kayak gitu dan juga cukup stabil nah ini tuh bisa nih untuk kayak investasi pada bisnis retail ataupun kayak kebutuhan dasar kayak gitu-gitu kalau untuk utilities itu kan juga nilainya dia cukup tinggi ya dilihat dari sini nih utilities sekitar 18% sendiri dia itu berarti menunjukkan kinerjanya yang cukup positif. Nah, peluangnya ya pasti pengembangan bisnis kayak apa ya, teknologi, AI atau ya yang paling apa ya, yang berhubungan dengan teknologi-teknologi kayak gitu. Kemudian ada yang cukup stabil itu dilihat dari sektor real estate itu bisa dilihat juga dia cukup oke dan cukup stabil. Dia juga berpeluang untuk bagian investasi kayak pembangunan proyek perumahan ataupun ya kayak komersial gitu. Nah, dari data ini itu menunjukkan
potong ini. Nah, sebenarnya dari data, oke, sebenarnya dari data ini tuh kan kayak eh, dari lihat dari financial service-nya, terus ada customer si cyclical-nya itu dan juga utilities itu kan juga kayak ada peluang yang baik ya untuk investasi di masa depan dengan cara ya kayak memanfaatin hasil dari analisis ini. Jadi bisalah untuk perusahaan itu bisa memperluas bisnisnya secara strategis dan juga bisa meminimalkan resiko-resiko yang sudah saya sebutkan tadi seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya terima kasih dan sampai jumpa.